Aku harus segera berangkat. Jangan sampai lupa mengunci pintu. Sudah dikunci. Iya, sudah. Tapi tadi benar-benar sudah terkunci kan? Aku ingat suara kliknya. Sudah dikunci. Iya, sudah. Sudah dikunci. Tapi bagaimana kalau sebenarnya belum? Bagaimana kalau nanti ada orang masuk? Bagaimana kalau keluargaku kenapa-kenapa hanya karena aku tidak mengeceknya sekali lagi? Sekali lagi saja, supaya tenang. Sudah dikunci. Iya, sudah. Sekarang aku sudah di kantor. Tapi bagaimana kalau tadi aku lupa mengecek pintu? Mbak, tolong cek pintu rumahku. Sudah terkunci atau belum? Sudah terkunci kok, pintunya aman. Sudah. Bagaimana kalau kuncinya rusak? Cek lagi. Hari ini kita akan membahas Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD bukan istilah untuk orang yang memang suka melihat barang tersusun rapi. OCD juga bukan sekedar perfeksionis atau nggak tahan melihat meja berantakan. Karena orang yang suka rapi biasanya memang suka menata barang karena hasilnya bikin dia senang. Sedangkan orang dengan OCD melakukan itu karena ritual yang harus dilakukan terus-menerus. Bukan karena ia menikmatinya, tapi karena ia merasa takut jika tidak melakukannya. Halo semuanya, kenalin aku Dr. Emma Sila Pertiwi. Kali ini kita ada di segmen apa sih yang ada di pikiran kamu? Nah, kita akan membahas tentang OCD. OCD terdiri dari dua bagian, yaitu obsesi dan kompulsi. Kita mulai dari obsesi. Obsesi bukan berarti sangat menyukai seseorang atau sedang terobsesi dengan artis tertentu. Dalam OCD, obsesi adalah pikiran, gangguan, keraguan, dorongan, atau rasa takut yang muncul berulang kali tidak diinginkan dan menyebabkan kecemasan. Misalnya, gimana kalau tanganku kotor dan penuh kuman? Gimana kalau kompornya belum dimatikan? Gimana kalau pintu rumah belum benar-benar dikunci? Atau gimana kalau aku melukai seseorang? Jadi pikiran yang muncul bukan karena keinginan sendiri, tapi memang dorongan dari kepikiran kalian. Semua orang secara normal muncul pikiran-pikiran tersebut, tapi pada OCD, pikiran ini sangat mengganggu, sangat penting, bahkan mengancam dan sulit untuk dilepaskan. Karena obsesi tadi menimbulkan kecemasan, akhirnya orang melakukan sesuatu untuk merasa aman. Inilah yang disebut kompulsi. Jadi kompulsi adalah tindakan fisik atau ritual di dalam pikiran yang dilakukan berulang untuk mengurangi kecemasan, mencegah hal-hal yang ditakuti atau mendapatkan rasa aman dan yakin terhadap obsesi tersebut. Contohnya, mencuci tangan berulang kali, mengecek pintu atau kompor berkali-kali, menghitung dengan pola tertentu, mengulang tindakan sampai terasa yakin, bahkan menyusun benda dengan aturan tertentu, meminta orang lain meyakinkan berulang kali, hingga mengganggu aktivitasnya sendiri. Namun kompulsi tidak selalu terlihat nih. Ada juga ritual mentalnya, seperti mengulang doa atau kalimat berulang kali, mengingat kembali satu kejadian atau pembicaraan hanya untuk memastikan tidak melakukan kesalahan, mencoba membatalkan pikiran yang berulang kali muncul dengan pikiran yang baik, atau terus-menerus meyakinkan perasaan dan niatnya sendiri. Jadi dari luar mungkin orang itu kelihatannya diem ya, padahal di dalam pikirannya sedang mengulang ritual yang melelahkan nih teman-teman. Tapi kenapa sih kok OCD itu terus-menerus berulang? Misalnya, mengecek pintu itu bisa dilakukan 10 hingga 12 kali ya. Coba. Jadi gini nih teman-teman. Ketika OCD mendapatkan satu pikiran, misalnya bagaimana kalau pintunya belum terkunci, kemudian dia mengecek pintu, merasa aman nih ya, oh ternyata sudah dikunci. Tapi kelegaan itu ternyata hanya sementara, tanpa disadari otaknya belajar nih, oh berarti tadi kita memang aman karena sudah mengecek. Akhirnya keraguan muncul lagi, coba cek lagi, kayaknya pintunya belum terkunci deh.
Jadi siklusnya terus-menerus terulang. Pikiran yang mengganggu, muncul kecemasan, kemudian dilakukanlah ritual. Kompulsi berulang kali yang menimbulkan kelegaan. Ritual itu menyelamatkan karena pikiran yang mengganggu kembali menuntut ritual yang sama. Mungkin awalnya mengecek sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, hingga akhirnya tidak berani keluar rumah, kulitnya terluka karena keseringan cuci tangan, atau membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk menyelesaikan aktivitas sederhana seperti mengunci pintu rumah. Jadi ritual ini memang menenangkan bagi OCD, tapi dalam jangka panjang bisa memperkuat siklus OCD-nya. Jadi OCD tidak selalu tentang kebersihan ya. Biasanya kalau ada orang yang super duper rapi selalu dibilang, ah kamu tuh OCD banget sih gitu ya. Padahal bentuknya bisa sangat beragam nih teman-teman. Ada yang takut terhadap kontaminasi bakteri. Ada yang takut kebakaran, kecelakaan. Ada yang harus mengulang sesuatu dengan jumlah tertentu. Atau bahkan mendapatkan pikiran seksual atau keagamaan yang tidak diinginkan. Ada pula yang terus-menerus mempertanyakan hubungan nih buat pasangan. Kamu bener gak sih mencintai aku? Bagaimana kalau aku memilih orang yang salah? Lalu memeriksa perasaannya berkali-kali untuk terus mendapatkan kepastian. Bahkan ada juga yang merasa harus mengingat kembali semua percakapan. Tadi aku membicarakan hal yang salah nggak? Apa aku udah menyakiti orang lain? Gimana kalau aku sebenarnya melukai dia? Jadi temanya bisa berubah, bisa berbeda, tapi siklusnya selalu serupa. Keraguan, kecemasan, ritual berulang, lalu ragu lagi. Tapi kalau dia tahu itu tidak masuk akal, kenapa orang OCD tidak bisa berhenti? Karena sistem otak OCD itu menuntut kepastian 100%. Masalahnya dalam hidup itu hampir nggak ada yang 100%. Jadi untuk menjawab 100% itu harus dilakukan terus-menerus. Ketika sudah yakin pintu terkunci, ketika kita pergi lagi, waduh kayaknya belum kekunci. Bisa aja pintunya salah, aku salah membuka atau tiba-tiba pintunya rusak gitu ya. Akhirnya ritual itu dilakukan berulang. Jadi kalau semudah itu menghentikan ritual OCD, maka OCD pasti bisa menghentikannya sejak lama. Tapi sayangnya otaknya tidak bekerja demikian nih teman-teman. Lalu apakah semua kebiasaan berulang berarti OCD? Enggak juga teman-teman. Mengecek pintu 1 kali sebelum pergi bukan OCD. Suka melihat barang rapi juga bukan OCD. Mengulang pekerjaan karena ingin melihat hasil tertentu juga bukan OCD. Psikiater ataupun psikolog akan menanyakan beberapa hal. Misalnya, apakah ada pikiran atau dorongan berulang yang tidak diinginkan? Adakah orang tersebut merasa terpaksa untuk melakukan ritual? Apakah kebiasaan itu menyita banyak waktu? Apakah menimbulkan tekanan berat? Apakah mengganggu pekerjaan, sekolah, hubungan, tidur, bahkan aktivitas sehari-hari? Atau terus menghindari situasi tertentu karena takut obsesinya muncul? Jadi yang dinilai bukan hanya bentuk perilakunya, kita juga perlu melihat alasan di balik perilaku tersebut dan dampaknya terhadap kehidupan. Lalu penyebab OCD itu apa sih? Sayangnya nggak ada satu penyebab tunggal yang membentuk OCD. Diduga melalui interaksi berbagai faktor, termasuk biologis, genetik, psikologis, dan pengalaman lingkungan. Stres juga nggak selalu jadi penyebab OCD, tapi sebagian orang stres dapat membuat gejala OCD lebih berat. Apakah OCD bisa ditanganin? Tentu aja. Salah satu terapi yang banyak digunakan untuk OCD adalah terapi kognitif perilaku dengan metode Exposure and Response Prevention atau ERP. Sederhananya, seseorang dibantu untuk menghadapi pemicu secara bertahap dan aman, lalu belajar untuk tidak langsung melakukan ritualnya. Misalnya nih, seseorang biasanya mengunci pintu 10 kali. Dalam terapi, ia nggak serta-merta dipaksa meninggalkan pintu tanpa persiapan. Jadi dia disuruh belajar untuk merasakan keraguannya. Gimana kalau pintunya belum terkunci, tanpa langsung menjawab keraguan itu dengan mengecek berulang. Jadi
Tujuannya untuk mengubah respon dari pikiran tersebut. Bahwa pikiran bisa datang tanpa harus selalu dipercaya, dijawab, atau dinetralkan dengan ritual. Selain psikoterapi, dokter atau psikiater juga dapat mempertimbangkan obat tertentu sesuai hasil pemeriksaan. Penanganan disesuaikan dengan kondisi orang dan kadang menggunakan kombinasi terapi serta obat. Kalau kalian ngerasa ada orang terdekat yang mengalami OCD, jangan pernah berkata, "Duh, aku nggak mau membantu, hadapin sendiri." Jadi yang dibutuhkan adalah empati sekaligus batasan yang sehat. Kamu bisa berkata, aku tahu kamu sedang bingung. Tapi tenang ya, aku tahu dorongan untuk mengecek terasa sangat kuat. Tapi coba yuk kita sadari kalau pintunya tidak terkunci, apa sih hal buruk yang akan terjadi? Validasi perasaannya tanpa perlu membenarkan ketakutannya. Dan yang paling penting, jangan mempermalukan mereka diam-diam dan menjadikan ritualnya bahan lelucon atau memaksanya berhenti secara kasar. Jadi dari luar mungkin yang kamu lihat hanya orang mengecek pintu berulang kali, tapi kamu nggak lihat ketakutan yang terjadi di dalam kepalanya, nggak lihat rasa bersalahnya, nggak lihat betapa capeknya dia dengan pikiran itu setiap hari. Jadi OCD bukan sekedar suka kebersihan atau menikmati kerapian. OCD itu benar-benar sebuah gangguan yang membuat seseorang terus-menerus terobsesi untuk melakukan ritual tertentu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, coba deh tulis di kolom komentar. Wah, sekarang aku paham OCD nih, Dok. Gangguan pikiran apa lagi yang ingin kita bahas? Yuk tulis di kolom komentar ya.